hukum-hukumnya jelas. Maka inilah yang perlu kita tunggu-tunggu mengenai masalah vaksin ini, bagaimana ormas-ormas Islam ini berbicara tentang halal dan haramnya vaksin, dari mana asalnya bahan-bahan itu, ini perlu yang kita kaji lebih dalam, sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang menjadikan madorot buat kemaslahatan umat. Wabarakatuh, para ikhwan dan ukhti semua, saudara sebangsa setanah air. Saat ini ada dua problematika yang menjadi polemik di negeri kita. Pertama, Undang-Undang Ciptaker atau lebih dikenal dengan nama Omnibus Law. Kedua, COVID-19 atau lebih dikenal dengan sebutan Corona. Kita semua tahu, Undang-Undang Ciptaker sudah memancing aksi demo di berbagai belahan daerah. Tapi di channel ini, saya hanya akan membahas tentang COVID-19 atau Corona. Hampir tiap hari kita disuguhi info atau berita-berita di media TV, dan di sosmed mengenai dua problematika bangsa kita tersebut, di mana saat ini khusus untuk COVID-19 sudah turun kepres untuk penyuntikan vaksin. Dan polemik yang terjadi adalah halal atau haramnya serta penerapan hadis darurat yang bisa kita kutip atau kita lihat di media TV dan media sosial media. Salah satunya adalah dikutip oleh website Satgas Covid. Di website Satgas Covid mengutip ucapan Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang menyatakan harus dikaji halal dan haramnya terlebih dahulu. Tetapi apabila darurat, kondisi yang memang memaksakan sesuai dengan hadis yang terdapat, sesuai hadis, dan kita sebagai umat muslim berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, darurat, yang haram bisa dihalalkan. Dan itu dikutip oleh website Satgas Covid. Kali ini saya akan mencoba bersilaturahim dengan salah satu ustadz bernama Bapak Haji Masyudi MQ. Kita akan coba berdialog dengan beliau, sharing. Nah, silakan saksikan sharing saya di channel ini. Ya Pak Ustadz, jadi saya mau nanya, ini lagi jadi polemik di masyarakat kita mengenai vaksin virus corona yang bisa dibilang halal atau haramnya ini Pak Ustadz, dan memakai salah satu hadis yang dikategorikan katanya hadis darurat, disuarakan oleh Bapak Wapres waktu itu.
Saya mengutip dari media online Pak Ustadz. Nah, dari sisi agama, menurut Bapak bagaimana Pak untuk masyarakat kita nih? Berkenaan dengan yang antum tanyakan tadi, masalah vaksin itu menyangkut hal-hal yang diharamkan atau dihalalkan, kita melihat secara kontekstual. Apakah vaksin itu, kalau kita melihat dalam suatu hadis, dinyatakan sebagai sesuatu yang mengandung haram asal dari asal vaksin itu sendiri, bahan-bahannya, ataukah dari sesuatu yang dihalalkan. Kalau itu yang sesuatu yang diharamkan dan dalam keadaan darurat, tidak ada sesuatu yang lain yang bisa untuk dijadikan sebagai vaksin, mungkin itu dibolehkan. Karena dalam satu hadis disebutkan sesuatu yang mengandung darurat itu dibolehkan, yang haram dibolehkan karena itu dalam satu waktu yang sangat-sangat terdesak. Tetapi apabila sudah ditemukan sesuatu yang dihalalkan, yang dibolehkan untuk vaksin itu, kemudian keharamannya itu dicabut kembali, tidak berlaku karena sudah ditemukan sesuatu yang diperbolehkan secara halal. Sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah usul fikih, ad-daruratu lil mahdurat. Sesuatu yang darurat itu dibolehkan, tetapi kalau itu yang darurat sudah ditemukan yang halal, maka kedaruratannya menjadi hilang hukumnya. Nah, ini hati-hati agar kita tidak tersesat mengambil satu hukum, tidak gegabah mengambil satu hukum. Kita berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis sahih, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati nabi. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka kita mengambil pedoman itu yang jelas agar kita tidak tersesat. Kalau kita mengambil sesuatu yang mengambil kemudahannya saja tapi tidak jelas dalilnya, tidak jelas apa yang menjadi dasar hukumnya, maka ini akan menjadi bumerang untuk masa depan kita. Oleh karena itu, yang berkenaan dengan vaksin ini kita harus hati-hati, karena pernah disebutkan satu tokoh bangsa yang menyatakan kita mau mengambil vaksin dari vaksin model merah putih, tetapi akhir-akhir ini ada kabar vaksin kita mengambil dari versi palu arit. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena dari dalam negeri sendiri itu banyak orang-orang yang sesungguhnya ahli dalam hal vaksin. Kita ngambil dulu dari universitas-universitas yang kita punya, kita ambil tokoh-tokoh mereka, apakah sudah menemukan atau belum, baru kita mengambil dari yang lain. Kalau orang-orang dalam negeri sendiri belum diambil satu sikap yang jelas, bagaimana mengambil satu penelitian, survei yang menemukan sesuatu untuk vaksin ini menjadikan sesuatu yang baik untuk bangsa kita, tentu kita akan mengambil dalam negeri itu sendiri. Tapi kalau memang tidak ditemukan hal-hal yang mengandung kebaikan untuk masa depan sebagai satu vaksin, ya apa boleh buat. Nah, ini maka kesimpulannya adalah bagaimana agar kita mengambil satu sikap yang jelas, halal dan haramnya itu kita melihat dari dasar hukumnya, apakah ini mengandung sesuatu yang madorot atau tidak, apakah sudah ditemukan yang halal atau belum. Kalau sudah ditemukan yang halal, maka keharaman ini menjadi kita cabut. Artinya sesuatu yang haram menjadi tidak halal lagi. Karena apa? Karena sudah ditemukan yang bahan yang halal. Jangan sampai kita memakai bahan yang haram sementara yang halal sudah ditemukan. Ini menjadikan sesuatu yang tidak baik dalam menentukan satu sikap yang untuk kemaslahatan umat. Maka inilah pentingnya kita mengetahui dasar-dasar hukum secara jelas. Jangan sampai kita mengambil satu dasar hukum yang menjadikan madharat buat masa depan kita. Baik, mengenai pertanyaan barusan tadi kita dengarkan, bahwa sesungguhnya pendapat-pendapat itu adalah yang afdal dari jumhur ulama.
Artinya kebanyakan ulama berpendapat itu akan lebih bagus karena mereka wawasan keilmuannya lebih qualified, lebih memadai dibanding satu pendapat katakanlah Pak Wapres menyatakan hal ini dibolehkan atau diharamkan. Ini akan lebih baik kalau yang menyatakan pendapat itu adalah dari ormas Islam, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, kemudian dari Al-Wasliyah, dari Perti dan sebagainya, dari Dewan Dakwah Islam. Ini akan menjadikan sempurna pendapatnya karena mereka itu mengambil dari hukum-hukum yang betul-betul memadai keilmuannya, referensinya jelas, hukum-hukumnya jelas. Maka inilah yang perlu kita tunggu-tunggu mengenai masalah vaksin ini, bagaimana ormas-ormas Islam ini berbicara tentang halal dan haramnya vaksin, dari mana asalnya bahan-bahan itu, ini perlu yang kita kaji lebih dalam sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan yang menjadikan madorot buat kemaslahatan umat. Maka kalau kita sudah mengambil dari jumhur ulama, dari pendapat-pendapat ormas-ormas Islam ini kita ambil kesepakatan, itu akan lebih baik, dan inilah yang akan menjadikan umat ini memandang wawasan ke depan akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Karena pendapat-pendapat dari jumhur ulama itulah yang menjadikan kesempurnaan dalam berpendapat dan menentukan satu sikap halal dan haram dalam menentukan vaksin itu. Waktunya maaf udah mengganggu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Udah bisa dilihat tadi hasil saya bersilaturahim dengan salah satu ustadz. Saat ini semua terserah antum. Perihal vaksin suntik COVID-19, di mana kita bisa melihat salah satu ilmu yang saya dapat di sini, ternyata tim Satgas COVID-19 seharusnya juga berkomunikasi dengan ulama-ulama. Tidak cukup dengan kekuatan Kepres atau sebatas mengutip ucapan Bapak Wapres yang ditaruh di websitenya, atau dengan istilah bahasa Arabnya jumhur ulama. Oke, sampai di sini. Ahi, ukhti, semoga video ini bisa bermanfaat, dan mari kita bersama-sama mempererat persaudaraan kita. Serta jangan lupa, jangan pernah terpancing oleh berita-berita hoax. Senantiasa jadikan Al-Quran dan hadis sebagai panutan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.